Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yauma TV, dimanapun Anda berada, saya Ahmad Rifai. Kali ini kita akan berbincang santai tentang perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar. Dan telah hadir bersama kita bintang tamu kita sebagai narasumber pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Abdul Mukid STHI MPDI. Beliau sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar. Baik, kita sapa dulu bintang tamu kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Dr. Abdul Mukid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rifai. Apa kabar Bapak Dr. Abdul Mukid? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Baik, ini jadi perbincangan kita kali ini Bapak Dr. Abdul Mukid sambil santai-santai, berhubung sekarang bulan puasa yang sudah memasuki hari ke-11 ya Bapak Dr. Abdul Mukid. Kita kali ini sengaja mendatangkan Bapak Dr. Abdul Mukid untuk berbincang-bincang santai mengenai perguruan tinggi di Banyuanyar, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar. Yang sebelumnya STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab, STIBA Darul Ulum Banyuanyar. Baik, sebelumnya Bapak Dr. Abdul Mukid, bisakah Bapak Dr. Abdul Mukid ini menceritakan secara singkat terkait dengan berdirinya kampus STIBA di Banyuanyar ini? Ya, terima kasih. STIBA Duba asalnya namanya memang Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar. Itu diinisiasi oleh almarhum Syekhona Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin. Pada tahun 2016 dibentuk tim pengembangan pendirian perguruan tinggi. Kemudian kita ajukan proposal, dan pada tahun 2016 akhir bulan Desember itu izinnya resmi turun, dan pada tahun 2017 tahun akademik 2017-2018 beroperasional sampai sekarang dengan satu prodi, yaitu Bahasa dan Sastra Arab. Kemudian di perjalanan kita temukan ada peluang-peluang dan potensi pengembangan, terutama berdasarkan usulan keinginan dari masyarakat dan alumni agar bisa tersedia program studi yang lebih banyak pilihan. Karena agar sesuai dengan keinginan dan minat, maka kita ajukan penambahan prodi baru, yaitu program studi hukum tata negara, program studi ekonomi syariah, manajemen pendidikan Islam, dan pendidikan bahasa Arab. Sehingga penambahan 4 program studi ini berimplikasi untuk perubahan alih bentuk, karena yang sebelumnya hanya core keahlian khusus yaitu bahasa Arab, sehingga kita harus berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 bulan Desember juga kemarin sudah resmi SK alih bentuk, dan program studi 4 program studi baru itu diterbitkan oleh Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, Bapak Dokter, ini bisa diceritakan ini terkait dengan umur STIBA yang masih berumur 5 tahun ini, terkait dengan prestasi-prestasi capaian yang sudah dicapai oleh STIBA sampai sejauh ini. Alhamdulillah di usia yang masih sangat muda ya, sekitar 5 tahun ke sekarang, STIBA Duba masih konsisten berada di jalur yang tepat untuk maju dan berkembang dengan dicapainya beberapa prestasi baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Prestasi yang diukir oleh mahasiswa kita misalnya dalam bentuk perlombaan atau dalam bentuk presentasi ya, rekognisi baik di lokal, nasional, dan internasional sudah mencapai puluhan. Dan yang terakhir kemarin kita sudah mencapai prestasi mahasiswa di tingkat nasional di bidang lomba baca berita, jadi Qiraatul Akhbar, yang diselenggarakan oleh kampus Mesir, Jami'atul Khatamil Mursalin Mesir. Itu mahasiswa kita alhamdulillah berhasil menjadi juara 1 di tingkat lomba baca berita Qiraatul Akhbar Al-Arabiyah. Kemudian untuk prestasi dosen, alhamdulillah dosen kita sangat aktif sekali dalam melakukan kegiatan-kegiatan akademik
yang terakumulasi dalam bentuk rekognisi ya, pengakuan baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, menghadiri beberapa konferensi sebagai narasumber, speakers atau guest speakers, narasumber tamu di berbagai tingkatan atau seminar, simposium dan workshop dan lain-lain. Kita juga dosen-dosen kita juga aktif memberikan workshop di tingkat nasional maupun lokal dalam berbagai event. Itu sudah alhamdulillah sudah mencapai cukup lumayan baik. Baik, Pak Dokter, ini terkait dengan peminatan ini Bapak Dokter. Jadi untuk peminatan kira-kira kenapa harus di STIBA? Artinya STIBA ini sekarang sudah punya 5 prodi. Ini kira-kira untuk menjawab pertanyaan itu, kira-kira kenapa kita harus ke STIBA? Kami melihat bukan harus ke STIBA, tapi menarik ke STIBA gitu. Karena kalau harus kan agak ada kesan paksaan gitu. Tapi kita sampaikan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan studi bahwa STIBA punya program-program unggulan yang sangat menarik sekali. Satu, bahwa di STAIDUBA hari ini namanya STAIDUBA, itu program kita adalah bagaimana perkuliahan itu bisa berkualitas. Perkuliahan kita berkualitas, kita sediakan dosen-dosen yang punya latar belakang yang betul-betul sesuai dengan konsentrasi keilmuannya. Kalau yang pengalaman kita di bahasa dan sastra Arab, dosen-dosen kita banyak lulusan luar negeri, Timur Tengah ya, yang punya basic bahasa Arab, sehingga betul-betul diasuh dan diasah oleh tenaga profesional yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga kita datangkan dosen-dosen tamu dari luar negeri. Kita sekarang itu sudah menjaring puluhan kerjasama internasional dan 30-an lebih nasional dan 50-an lokal gitu. Jadi perguruan tinggi tingkat internasional yang banyak sekali dari bahasa Arab ya, yang dari Timur Tengah, di Mesir, di Nigeria, di Pakistan, kemudian yang notabene juga punya basic bahasa Arab gitu. Itu kita undang untuk bisa memberikan perkuliahan langsung dengan mahasiswa kita di kelas, sehingga itu bisa terjalin komunikasi Arab dengan native speaker asli. Nah, itu salah satu. Selain juga pengembangan keilmuan di sastra ya. Yang kedua, bahwa STAIDUBA ini menyediakan berbagai kemudahan-kemudahan. Satu, kemudahan itu dalam bentuk beasiswa. Beasiswa yang kita sediakan beraneka ragam. Satu adalah beasiswa pendidikan yang mengcover biaya-biaya pendidikan sampai selesai. Yang kedua, beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Alhamdulillah per hari ini kami dipercaya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi penyelenggara program beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Ini akan di-cover seluruh pembiayaan pendidikan atau non pendidikan, bahkan nanti yang lolos seleksi KIP di kita akan mendapatkan uang saku, living cost dan lain-lain. Kemudian juga ada beasiswa untuk guru agar bisa lanjut studi di kita. Jadi program beasiswa guru lanjut studi kita namakan begitu, bagi guru-guru yang sudah lama mengajar di pesantren tapi belum mempunyai ijazah formal, itu kita sediakan agar bisa bergabung di kita dalam melalui jalur beasiswa. Dan berikutnya adalah jaringan beasiswa-beasiswa yang lain ya, dengan organisasi profesional yang lain yang halal dan tidak mengikat. Alhamdulillah kemarin kita sudah menjaring beasiswa dengan Basnas. Basnas bersedia untuk memberikan beasiswa kepada kita dan ini akan kita perluas dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, mengapa penting dan menarik kuliah di STAIDUBA? Karena biayanya terjangkau. Biaya di kita ini terjangkau karena kita memang mengikuti arahan instruksi dari pengasuh pesantren dan ketua STAIDUBA bahwa pembiayaan di STAIDUBA tidak boleh mahal, sebab masyarakat yang kuliah di kita ini kan mayoritas menengah ke bawah. Kita paham betul, jangan sampai keterbelakangan ekonomi, kekurangan biaya itu menghambat keinginan dan cita-cita. Oleh sebab itu biaya yang kita berikan, biaya yang kita tetapkan, biaya yang sangat terjangkau dan mudah untuk dibayar begitu. Baik, ini menarik. Ternyata banyak tawaran beasiswa di STAIDUBA ini, Bapak Dr. Abdul Mukid.
Baik, sekarang kalau misalnya pemirsa di rumah ingin melihat istiba gitu Pak Dr. Abdul Mukid, bagaimana kira-kira caranya atau langkahnya gitu, Pak Dr. Kita sudah lakukan sosialisasi ya, baik secara turun ke lapangan langsung atau di publikasi di media sosial. Kita ada fanpage di Facebook, di Instagram, dan kita sudah cetak brosur diedarkan, nanti bisa dibaca, bisa dilihat di sana. Kita sudah juga buat tutorial video yang kita sudah share di YouTube, di Facebook, dan media-media kita untuk bisa mendaftar di Istiba. Silahkan dilihat, dipelajari, sangat mudah sekali. Pendaftarannya bisa online karena kita sudah hidup di era digital. Maka silahkan yang mau online atau mau langsung datang ke kampus Sayyiduba, silahkan langsung nanti ke Sekretariat Penerimaan Mahasiswa Baru di Jalan Pondok Pesantren Banyuanyar, Kotoan Jaya, Palangan Pamekasan. Nanti langsung bisa daftar ke sana. Baik, kira-kira ini untuk lebih menariknya ini Bapak Dr. Abdul Mukid, untuk persiapan perkembangan kelembagaan di Sayyiduba ke depan ini bagaimana kira-kira Bapak Dr. Abdul Mukid? Kita sadar bahwa 5 prodi baru ini menuntut kita untuk bekerja lebih keras dan menyiapkan dan merancang semuanya lebih baik lagi dan bagus lagi. Maka kita sudah siapkan untuk pengembangan di bidang keilmuan yang berorientasi kepada kompetensi lulusan. Kita sudah jaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk prodi-prodi baru ini, agar nanti ke depan bisa tercover keinginan mahasiswa yang masuk di prodi yang sudah tersedia sesuai dengan minat dan keinginannya. Misalnya program studi ekonomi syariah, kita sudah jaring kemarin kerjasama dengan 3 kampus luar negeri, yaitu kampus di Mesir, Jami'atul Khawatamil Mursalin, di Nigeria, kampus Jami'atul Najah Kurau, kemudian di kampus di Somalia ya, An-Najah University Kurau, dan Sunnah International University, dan juga prodi ekonomi syariah di berbagai daerah. Kemudian juga kita akan jaring kerjasama dengan KSPPS Nuri sebagai koperasi syariah yang berkembang di bidang syariah, yang juga satu naungan dengan kami di bawah Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Akan nanti ada penguatan skill dan kemampuan dalam bidang koperasi, sehingga nanti lulusan kita punya skill dan kemampuan tersebut, dan semoga bisa nanti diprioritaskan untuk menjadi tenaga profesional di KSPPS Nuri yang sudah punya banyak cabang begitu. Di bidang hukum juga begitu, sudah sediakan banyak strategi, termasuk jaringan-jaringan MOU dan kerjasama tersebut. Dan di manajemen pendidikan Islam misalnya, kita sudah kerjasama dengan berbagai lembaga formal, terutama di bawah naungan LPI Darul Ulum Banyuanyar yang puluhan lembaga pendidikan formal. Itu butuh tenaga profesional dalam pengelolaannya, maka MPI ini orientasinya ke sana juga di BBA itu kira-kira. Baik, Bapak Dr. Abdul Mukid, ini yang terakhir mungkin ya, terkait dengan harapan daripada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar ini, harapan kedepannya ini bagaimana? Harapannya agar kami ini sebagai kampus yang ingin terus konsisten istiqomah berada di jalur yang tepat menuju cita-cita dan keinginan pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar yang dilukiskan dalam slogan dan moto yang sudah jamak dipahami oleh masyarakat, yaitu tabungan ami ilmu semanfaat dan pangatako oleh Allah, karena kepanikah seperti keuntungan dan kemuliaan dari dunia sampai ke akhirat. Kita ingin kami semuanya sivitas akademika, mulai dari kampusnya, mulai dari dosen dan mahasiswanya, agar kampus ini bisa melahirkan lulusan-lulusan yang punya ilmu yang bermanfaat, punya ilmu yang nafi, dan punya lulusan yang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu nafi itu kan ilmu yang baik ya, orang yang sekarang sebut ilmu agama atau ilmu umum. Jadi integrasi antara
ulama yang ilmuwan atau ilmuwan yang ulama. Itu kita cantumkan di misi kita. Kita ingin lahirkan itu. Dan lahirkan pribadi-pribadi yang profesional di bidang keilmuannya, tapi juga punya pengamanan keagamaan yang baik, punya akhlakul karimah yang mulia, punya iman yang mantap. Nah, begitu juga sebaliknya di ilmu yang agama, mereka juga tidak gaptek dalam memahami perkembangan zaman, terutama di era society ya 5.0 yang sebentar lagi kita akan masuki ini. Itu harapan kami, kita bisa menjadi, bahkan bukan hanya menjadi masyarakat lokal, masyarakat nasional, lulusan kita juga bisa menjadi masyarakat global, masyarakat dunia, dengan kemampuan dan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh mereka. Itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdul Mukid. Mungkin begitu saja perbincangan kita pada pagi hari ini. Pemirsa Yaumah TV dimanapun Anda berada, mungkin demikian perbincangan santai kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.